Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Bunga Aulia. Perkenalkan, nama saya Dinda Indi Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Siti Naya Aulia. Perkenalkan, nama saya Nurhalis Naila. Perkenalkan, nama saya Ria Amelia. Kami kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kekuasaan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Herman Willem Daendels merupakan politikus Belanda yang sempat menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda antara tahun 1808 sampai 1811. Ia mengisi jabatan Gubernur Hindia Belanda ke-36 atas kuasa dari Louis Napoleon ketika Belanda sedang dikuasai Prancis. Tugas Herman Willem Daendels di Indonesia adalah mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris. Poin materi yang akan kita bacakan selanjutnya yaitu latar belakang Republik Batak, kekuasaan Daendels di berbagai bidang, dan akhir kekuasaan Willem Daendels di Nusantara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rina. Latar belakang Republik Batak. Pada awal tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Raja William V melarikan diri ke Inggris. Belanda dikuasai Prancis. Dibentuklah pemerintahan baru sebagai bagian dari Prancis yang dinamakan Republik Batak dari tahun 1795 sampai dengan 1811. Republik Batak dipimpin oleh Louis Napoleon yang merupakan saudara dari Napoleon Bonaparte. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bunga Aulia. Kekuasaan Daendels dalam berbagai bidang. 1. Bidang pertahanan dan keamanan. Dalam rangka melaksanakan tugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Daendels melakukan langkah-langkah. A. Membangun benteng-benteng pertahanan baru seperti benteng Mr. Cornwallis. B. Membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon. C. Meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi karena pada waktu pergi ke Nusantara, Daendels tidak membawa pasukan. D. Membangun jalan raya dari Anyer, Jawa Barat, sekarang Provinsi Banten, sampai Panarukan, ujung timur Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur, sepanjang kurang lebih 1.100 km. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dia. 2. Bidang politik dan pemerintahan. Daendels juga melakukan berbagai perubahan di bidang pemerintahan. Ia banyak melakukan campur tangan dan perubahan dalam tata cara dan adat istiadat di kerajaan-kerajaan di Jawa. Untuk memperkuat kedudukannya di Jawa, Daendels berhasil mempengaruhi Mangkunegara II untuk membentuk pasukan Legiun Mangkunegara dengan kekuatan 1.150 orang prajurit. Pasukan ini siap sewaktu-waktu untuk membantu pasukan Daendels apabila terjadi perang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nindi. Bidang peradilan untuk memperlancar jalannya pemerintahan dan mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Daendels juga melakukan perbaikan di bidang peradilan. Daendels berusaha memberantas berbagai penyelewangan dengan mengeluarkan berbagai peraturan. A. Daendels membentuk 3 jenis peradilan. 1. Peradilan untuk orang Eropa. 2. Peradilan untuk orang-orang timur asing. Dan 3. Peradilan untuk orang-orang pribumi. Peradilan untuk kaum pribumi dibentuk di setiap prefektur, misalnya di Batavia, Surabaya, dan Semarang. Dan B. Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi diberlakukan terhadap siapa saja termasuk orang-orang Eropa dan Timur Asing. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ica. 4. Bidang sosial ekonomi. Daendels juga diberi tugas untuk memperbaiki keadaan di tanah Hindia, sembari mengumpulkan dana untuk biaya perang. Beberapa kebijakan dan tindakan Daendels itu misalnya: A. Daendels memaksakan berbagai perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta, yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial, misalnya daerah Cirebon. B. Meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak dan penjualan tanah kepada swasta. C. Meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku di pasaran di dunia. D. Rakyat diharuskan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertaniannya. E. Melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. Akhir kekuasaan Daendels di Nusantara. Pada 29 Juni 1811, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels pulang ke Prancis. Hari itu, kuasa Daendels di Nusantara resmi berakhir.
Sekian dari kami. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.